Selamat pagi bagi kita semua. Pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Materi tentang hari ini yakni mengorganisasikan informasi teks prosedur. Ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama, menemukan isi teks prosedurnya, dan yang kedua, menganalisis pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam sebuah teks prosedur. Tapi sebelum lebih lanjut kita membahas tentang kedua hal ini, kita harus paham terlebih dahulu mengenai pengertian teks prosedur itu sendiri. Ada 4 pendapat menurut ahli yang saya kutip mengenai pengertian teks prosedur. Yang pertama, menurut Muhammad Ali, prosedur adalah tata cara kerja atau cara menjalankan suatu pekerjaan. Sementara MC Mariyati mengatakan bahwa prosedur adalah serangkaian dari tahapan-tahapan atau urutan-urutan dari langkah-langkah yang saling terkait dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Sementara S. Munir mengatakan bahwa prosedur adalah suatu rangkaian tindakan, langkah, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk dapat mencapai suatu tahap tertentu dalam hubungan pencapaian tujuan akhir. Sementara Kosasi mengatakan bahwa teks prosedur merupakan teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap, jelas, dan terperinci tentang cara melakukan sesuatu. Itu adalah pengertian dari teks prosedur menurut Parhali. Sementara pengertian teks prosedur menurut KBBI adalah teks yang menjelaskan tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Dari pengertian-pengertian teks prosedur, dapat kita simpulkan bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi langkah atau cara yang dapat membantu pembaca melakukan suatu pekerjaan sehingga dapat mencapai tujuan tertentu. Fungsi dan tujuan teks prosedur yang pertama, memberi informasi untuk membuat atau melakukan dengan metode dan langkah-langkah sesuatu secara urut dan detail. Yang kedua, memudahkan pembaca untuk mengetahui cara melakukan sesuatu. Yang ketiga, menjelaskan mengenai tujuan melakukan suatu kegiatan dan cara termudah untuk melakukannya. Yang berikutnya, memberikan petunjuk agar seseorang melakukan suatu pekerjaan secara tepat dan akurat, serta memperoleh hasil yang maksimal. Berikutnya, membagikan ilmu terkait cara membuat atau melakukan suatu aktivitas tertentu kepada pembaca. Ciri-ciri teks prosedur berisi langkah-langkah, disusun secara informatif, dijelaskan secara mendetail, bersifat objektif, langkah berkelanjutan dengan penjelasan, bersifat universal, akurat, aktual, dan logis. Itu adalah ciri-ciri teks prosedur. Sementara untuk jenis-jenis teks prosedur ada 3, yakni teks prosedur sederhana. Mengapa dikatakan sederhana? Artinya bahwa langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dapat dilakukan hanya dengan 2 atau 3 langkah-langkah saja. Atau bisa dikatakan bahwa tidak membutuhkan langkah yang banyak, makanya dikatakan sederhana. Contoh, cara menggunakan kipas angin, mengoperasikan vacuum cleaner, dan yang lainnya. Sementara untuk ciri teks yang kedua adalah teks prosedur kompleks. Untuk teks prosedur kompleks, ini berbeda dengan sederhana. Kompleks ini membutuhkan langkah yang banyak untuk mencapai satu tujuan, atau dapat dikatakan dibilang cukup rumit. Contoh, dalam proses pengurusan KTP ataupun dalam proses pembuatan SIM C. Untuk yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Untuk protokol ini adalah prosedur yang aksi atau tata caranya atau langkah-langkahnya tidak terlalu rumit, sehingga mudah untuk dipahami. Terdapat dikatakan bahwa teks prosedur protokol ini adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runut. Walaupun berubah, tetap hasil akhirnya tetap sama. Itu adalah jenis-jenis teks prosedur. Contoh teks prosedur sederhana, ini ada contoh mengoperasikan vacuum cleaner. Kalau kita perhatikan, mengapa disebut sederhana? Karena langkah-langkahnya hanya ada 3, dari masukkan kabel vacuum cleaner sampai setelah selesai menggunakan, tekan tombol itu untuk yang contoh teks prosedur sederhana dengan judul mengoperasikan vacuum cleaner. Berikutnya ada contoh teks prosedur kompleks, yang ini dalam prosedur membuat KTP elektronik.
Ini lebih kompleks karena langkah-langkah untuk mencapai tujuan di sini jauh lebih banyak daripada yang sederhana. Kita lihat di sini ada bagian yang pertama, dikatakan isi formulir. Setelah isi formulir, datang ke tempat proses pembuatan iktp sampai terakhir di apabila iktp sudah selesai dicetak, KTP elektronik tersebut bisa diambil di kantor kelurahan. Artinya bahwa langkah-langkah yang dilakukan pada proses ini untuk mencapai tujuan jauh lebih banyak atau lebih rumit. Sementara berikutnya ada contoh teks prosedur protokol. Ini dalam proses prosedur membuat akun Gmail. Itu adalah contoh-contoh ketiga jenis teks prosedur. Ya, ada sederhana, ada kompleks dan protokol. Di awal saya telah menjelaskan bahwa ada dua pembahasan yang akan kita bahas, yakni menemukan isi teks prosedur dan juga kita mampu menganalisis pernyataan umum dan juga tahapan-tahapan. Kita masuk bagian pertama, menemukan isi teks prosedur. Nah, contoh yang saya ambil adalah contoh teks prosedur kompleks dengan judul membuat EKTP. Dan kita harus mampu menemukan isi teks prosedur tersebut. Jadi setelah dibaca nanti kita dapatkan bahwa isi dari teks prosedur tersebut, yakni membuat EKTP adalah pertama, KTP merupakan identitas yang harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia yang sudah berumur 17 tahun. Yang kedua, persyaratan yang harus dimiliki dalam pengurusan EKTP dan juga langkah-langkah membuat EKTP. Ini adalah isi dari teks prosedur dalam membuat EKTP. Boleh nanti kita baca-baca ada teks prosedur yang lain dan kita dituntut untuk mengetahui isi dari teks prosedur yang kita baca. Ya, itu kira-kira untuk bagian yang pertama ini. Kita lanjut ke yang kedua. Kita membahas menganalisis pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Jadi teks prosedur itu terdiri dari pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Pernyataan umum adalah bagian awal atau pembuka teks prosedur yang berisi tentang tujuan atau fungsi sebagai pengantar. Ya, sementara tahapan adalah langkah-langkah yang disusun secara runtut dan contoh teksnya sama konteksnya. Kita di sini disuruh untuk menganalisis pernyataan umum dan tahapannya. Kita dapatkan dari teks yang sama, pernyataan umumnya adalah dari KTP atau kartu penduduk merupakan identitas sampai syarat-syaratnya untuk pengurusannya, dan juga tahapan-tahapannya adalah langkah-langkah yang kita lakukan dalam proses pembuatan EKTP-nya. Jadi itu adalah hasil analisis kita terhadap EKTP dalam hal pernyataan dan tahap-tahapannya. Jadi demikian pembahasan kita hari ini. Semoga anak-anak kami sekalian paham tentang pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi.